Kali ini kita akan bahas latihan soal TKA 2025 tingkat SMA atau sederajat, matematika tingkat lanjut, pokok bahasan matriks part 1. Soal nomor 1, diketahui matriks A sama dengan 2x, x plus 2, 4, x, dan B sama dengan 6, 4, 3, x plus 3. Bila determinan A sama dengan determinan B, serta X1 dan X2 penyelesaian persamaan tersebut, maka X2 per X1 ditambah X1 per X2 sama dengan, yang pertama adalah kita memulai perhitungan dari determinan A sama dengan determinan B. Kita tulis determinannya, matriks A, determinan matriks B-nya. Kemudian kita hitung. Untuk mencari determinan itu elemen pada diagonal pertama dikalikan 2x dikalikan x dikurangi perkalian elemen pada diagonal kedua, x plus 2 dikalikan 4. Begitu juga sama dengan yang matriks B, elemen pada diagonal pertama dikalikan 6 dikalikan x plus 3, kemudian dikurangi elemen pada diagonal kedua, 4 dikali 3. Kemudian kita sederhanakan, 2x dikalikan x menjadi 2x kuadrat, kemudian min dikalikan 4, ini min 4 ya, berarti dikalikan x menjadi min 4x, kemudian min dikalikan 4 menjadi min 4 dikalikan plus 2 menjadi min 8. Selanjutnya di sini 6x, 6 dikalikan x, 6x, 6 dikalikan 3 berarti 18, min 4 dikali 3 berarti min 12. Selanjutnya adalah 18 dikurangi 12 itu 6. Selanjutnya 6x plus 6 saya pindah ke ruas kiri. Min 6x plus pindah ruas jadi negatif 6x, kemudian plus 6 pindah ruas jadi negatif 6 atau min 6. Selanjutnya kita hitung, min 4x dikurangi min 6x berarti min 10x, min 8 dikurangi 6, ini min 14. Ini berbentuk persamaan kuadrat, maka sesuai dengan persamaan kuadrat bentuk umum, saya tuliskan A sama dengan 2, ini koefisien dari x kuadrat, sedangkan B sama dengan min 10, ini koefisien dari x, sedangkan C ini konstanta, yaitu min 14. Kita mendapatkan ini. Yang ditanya adalah x2 per x1 ditambah x1 per x2. Jadi di sini x1 dan x2-nya adalah akar dari persamaan ini. Ya. Karena di sini tidak bisa atau susah diakarkan, maka kita tidak perlu mencari nilai x1 dan x2 secara langsung. Ya. Kita tidak perlu mencari nilai x1 dan x2 secara langsung. Kita tulis dulu x2 per x1 ditambah x1 per x2. Ya, di sini kita satukan, berarti untuk bagian pertama kita kalikan dengan x2, untuk bagian kedua ini saya kalikan dengan x1 untuk bisa disatukan. Berarti di sini x2 dikalikan x2 berarti x2 kuadrat. Di sini x1 dikalikan x1 menjadi x1 kuadrat. Berarti per x1 kali x2. Di sini kita akan menggunakan sifat akar persamaan kuadrat, yaitu jika x1 dan x2 penyelesaian persamaan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka x1 ditambah x2 itu sama dengan min b per a. Sedangkan x1 dikalikan x2 sama dengan c per a. Di sini kenapa saya mencari ABC-nya? Ya, ini bentuk umumnya seperti ini. Selanjutnya kalau kita perhatikan di sini bentuknya x kuadrat plus x1 kuadrat. Ya, tidak ada yang berbentuk seperti ini. Ya, kalau di sini x1 plus x2, sedangkan di sini berbentuk x2 kuadrat ditambah x1 kuadrat. Berarti di sini harus diuraikan terlebih dahulu. Kita uraikan berdasarkan persamaan ini. Ya, jadi awalnya kita kuadratkan dulu x1 plus x2, kita kuadratkan. Ini akan menghasilkan x2 kuadrat ditambah x1 kuadrat ditambah 2x1 dikalikan x2. Ya, selanjutnya
2x1 dikalikan x2 ini pindah ruas, plus pindah ruas jadi min. Sehingga di sini buka kurung x1 plus x2 kuadrat dikurangi 2x1 dikalikan x2 itu sama juga dengan nilainya x2 kuadrat ditambah x1 kuadrat, yang ini. Jadi yang ini bisa kita gantikan dengan yang ini. Kita gantikan dengan x1 plus x2 kurung kuadrat dikurangi 2 dikalikan x1 dikalikan x2. Jadi untuk yang ini sudah bisa kita ganti dengan sifat yang ini. Jadi di sini x1 ditambah x2 kita ganti dengan min b per a. Kemudian dikuadratkan ya, karena di sini bentuknya kuadrat, dikurangi 2 dikalikan x1 kalikan x2 berarti c per a. Dibagi x1 kali x2 ini c per a. Kemudian kita ganti dengan angka, AB-nya di sini min 10. Berarti di sini min buka kurung min 10 dibagi A-nya adalah 2 dibagi 2. Kemudian untuk C per A ini C-nya min 14 dibagi 2. Untuk yang bagian bawah juga sama, min 14 per 2. Kita hitung. Min ketemu min plus 10 dibagi 2 5. Kemudian min 14 dibagi 2 min 7. Min 14 dibagi 2 min 7. Setelah itu kita hitung 5 kuadrat itu 25, min ketemu min plus 2 kali 7 14. 25 ditambah 14 itu 39 dibagi min 7. Min 7-nya saya letakkan di atas ya. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah min 39 per 7. Jadi x2 per x1 ditambah x1 per x2 itu sama dengan min 39 per 7. Soal nomor 2, inverse matriks cos theta, sin theta, min sin theta, cos theta. Kita gunakan rumus inverse seperti ini. Kalau kita punya matriks A, B, C, D, maka inverse dari matriks A itu sama dengan 1 per determinan A dikalikan adjoin dari A. Sama dengan kalau determinan itu 1 per elemen pada diagonal pertama, berarti dikalikan, ini A dikalikan D. Kemudian dikurangi dengan perkalian elemen pada diagonal kedua, BC. Berarti dikurangi B kali C. Sedangkan adjoin A ini adalah yang pertama adalah mengganti posisi A dengan D, D dengan A. Ini ditukar. Berarti di sini posisi A ini diganti dengan D, sedangkan posisi D diganti dengan A. Sedangkan untuk BC ini tinggal ditambah negatif, diberi tanda negatif. Negatif. Itu pengertian dari adjoin dari A. Kita selesaikan. Berarti inverse dari matriks cos theta, sin theta, min sin theta, cos theta itu sama dengan 1 per determinannya, yaitu perkalian elemen pada diagonal pertama, berarti cos theta dikalikan cos theta, dikurangi perkalian pada diagonal elemen pada diagonal kedua, sin theta dikalikan min sin theta, dikalikan, kemudian di sini ditukar cos dengan cos tetap ya, karena sama-sama dengan cos. Kemudian untuk diagonal kedua elemennya tinggal ditambah min sin, kemudian di sini ditambah min, berarti min ketemu min plus, berarti cukup ditulis sin theta. Selanjutnya kita sederhanakan, cos theta dikalikan cos theta berarti cos kuadrat theta, kemudian min ketemu min plus sin theta kali sin theta berarti sin kuadrat theta, dikalikan ini tetap cos theta min sin theta cos theta. Kemudian adalah berdasarkan identitas trigonometri, sin kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta, cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta, ini nilainya 1 ya. Jadi kita tuliskan cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta itu nilainya 1 berdasarkan sifat identitas trigonometri. Sehingga 1 dibagi 1 itu 1, berarti jawabannya adalah cos theta min sin theta cos theta. Ini inverse dari matriksnya. Selanjutnya soal nomor 3, jika X banding Y sama dengan 5 banding 4, maka X dan Y yang memenuhi persamaan matriks 2, 10, 1 dikalikan
XY 45, 30, 25 dikalikan 5, 10 sama dengan 1360 adalah, pertama kita kalikan 2, 10, 1 matriks ini dengan matriks XY 45, 30, 25 ya. Di sini perkaliannya ini baris saya kalikan dengan kolom pertama ya, berarti 2 dikalikan X ditambah 10 dikalikan 4 ditambah 1 dikalikan 30. Selanjutnya baris pada kolom pertama ini saya kalikan baris pada matriks pertama ini saya kalikan dengan kolom kedua pada matriks kedua. Berarti 2Y, 2 dikalikan Y ditambah 10 dikalikan 5 ditambah 1 dikalikan 25. Jadi matriks baru yang terbentuk ini terdiri dari satu baris dan 2 kolom. Ya, makanya di sini bisa beri warna berbeda, artinya ini kolom pertama, ini kolom kedua. Kita sederhanakan, 10 kali 4, 40, 1 kali 3, 30, 10 kali 5, 50, 1 kali 25, 25. Kemudian kita sederhanakan lagi, 40 ditambah 30, 70, 50 tambah 25, 75. Setelah itu baru saya kalikan dengan matriks kedua. Baris ini saya kalikan ke kolom ini, sehingga 2X plus 70 ini dikalikan dengan 5 ditambah 2Y plus 75 ini dikalikan dengan 10. Ini terdiri dari satu baris satu kolom ya. Makanya di sini saya beri warnanya sama, artinya cuma satu baris satu kolom. Berarti elemennya cuma satu ini. Saya sederhanakan, 2X kali 5 menjadi 10X, 70 kali 5 350, 2Y dikali 10 berarti 20Y, 75 dikali 10 berarti 750. 350 ditambah 750 itu hasilnya adalah 1100. Jadi diperoleh 10X plus 20Y ditambah 1100 sama dengan 1360 yang ini. Kemudian plus 1100 saya pindah ruas jadi min 1100. Saya hitung 1360 dikurangi 1100 menjadi 260. Ini menjadi persamaan pertama. Kemudian diketahui ini, saya uraikan ini. X banding Y sama dengan 5 banding 4. Saya tuliskan ke dalam bentuk pecahan menjadi X per Y sama dengan 5 per 4. Y pembagian pindah ruas jadi perkalian. Sehingga X sama dengan 5 per 4. 5 per 4 dikali Y. Ya. Pembagian Y pindah ruas jadi perkalian. Kemudian ini X sama dengan 5 per 4 Y ini saya substitusikan ke persamaan yang pertama ini. 10X plus 20Y sama dengan 260 ini. Jadi X-nya kita ganti dengan 5 per 4Y ini. Setelah itu kita sederhanakan, kita hitung 10 dibagi 4 ini jadi 5, di sini jadi 2. 5 kali 5 25 per 2. Ya, kemudian untuk yang ini saya samakan penyebutnya kedua. Di sini di bawah dikalikan 2 berarti di atas dikalikan 2. 20 dikali 2 berarti 40. Berarti 25 per 2Y ditambah 40 per 2Y itu kita hitung menjadi 65 per 2Y sama dengan 260. 2 pindah ruas jadi perkalian, sedangkan 65 perkalian pindah ruas jadi pembagian. Sehingga hasilnya kita hitung 260 dikalikan 2 per 65 hasilnya adalah Y sama dengan 8. Y sama dengan 8 ini saya substitusikan ke yang ini. X sama dengan 5 per 4Y. Ya. Jadi Y sama dengan 8 saya substitusikan ke X sama dengan 5 per 4Y. Y-nya diganti dengan 8. 8 dibagi 4, 2.
5 dikali 2 berarti 10, berarti X-nya 10. Jadi diperoleh X-nya sama dengan 10 dan Y-nya sama dengan 8. Soal keempat, jika dua garis yang disajikan sebagai persamaan 2A B6 dikalikan XY sama dengan 57 adalah sejajar, maka A kali B sama dengan, kita uraikan dulu perkalian matriks ini. Berarti di sini 2 dikalikan X ditambah A dikalikan Y. Ini menjadi baris pertama. Kemudian baris kedua ini B dikalikan X ditambah 6 dikalikan Y. Ini menjadi baris kedua. Sehingga di sini kita peroleh 2X plus AY sama dengan 5. 2X pindah ruas menjadi min 2X. Kemudian A perkalian pindah ruas jadi pembagian. Kemudian saya bagikan kepada setiap elemen menjadi Y sama dengan min 2 per A X ditambah 5 per A. Berarti di sini gradiennya saya tulis M1-nya sama dengan koefisien dari X min 2 per A, ya. Gradien adalah koefisien dari X dalam yang pada persamaan yang berbentuk Y sama dengan, ya. Jadi di sini harus Y sama dengan titik-titik X. Maka gradiennya di sini adalah koefisien dari X. M1-nya sama dengan min 2 per A. Kemudian di sini untuk baris yang kedua ini BX plus 6Y sama dengan 7. Ini persamaan garis kedua. Ini persamaan garis pertama. Ini persamaan garis kedua. BX pindah ruas jadi min BX tambah 7. Kemudian 6 pindah ruas. 6 perkalian pindah ruas jadi pembagian. Berarti di sini dibagi 6. Saya bagikan 6 ke setiap elemennya menjadi Y sama dengan min B per 6X ditambah 7 per 6. Sehingga gradien garis kedua itu adalah min B per 6. Ini. Selanjutnya di sini garisnya sejajar. Dua garis sejajar jika gradien pertama sama dengan gradien kedua. M1 sama dengan M2. M1-nya tadi diperoleh min 2 per A sama dengan M2-nya min B per 6. Ya. Selanjutnya adalah min ruas kiri dan ruas kanan saya hilangkan biar mudah. Kemudian A pembagian pindah ruas jadi perkalian. Kemudian 6 pembagian pindah ruas jadi perkalian. Sehingga 2 dikali 6, 12 sama dengan A dikali B. Atau A dikali B sama dengan 12. Jadi di sini A dikali B nilainya sama dengan 12. Kemudian nomor 5. Jika 3X kuadrat plus 7X min 6 ditulis sebagai perkalian matriks X1 dikalikan matriks A dikalikan X1. Jika determinan A sama dengan min 18, maka matriks A itu sama dengan, kita tulis ini dulu. Nah, di sini kita tulis ke dalam bentuk matriks, yaitu matriks 1 kali 1, 1 baris 1 kolom, itu sama dengan matriks pertama X1 dikalikan matriks A dikalikan matriks ketiga X1. Nah, operasi ini bisa kita lakukan jika matriks A-nya ini berordo 2 kali 2, terdiri dari 2 baris dan 2 kolom, ya. Karena di sini matriks pertamanya berordo 1 kali 2. Berarti untuk memenuhi perkaliannya baris pada A ini harus 2. Selanjutnya pada matriks ketiga ini ordonya adalah 2 kali 1. Berarti untuk memenuhi perkaliannya maka kolomnya ini harus 2. Pada matriks A kolomnya ini harus 2. Jadi baris 2 untuk memenuhi pada perkalian pertama, kolom 2 untuk memenuhi perkalian pada matriks ketiga. Jadi di sini ordonya 2 kali 2, 2 baris 2 kolom. Saya misalkan dulu matriks A-nya itu elemen-elemennya adalah A, B, C, D. Kemudian saya kalikan X1 ini saya kalikan ke kolom pertama AC. Berarti X dikalikan A menjadi AX ditambah 1 dikalikan C menjadi plus C.
Kemudian selanjutnya adalah X1 ini saya kalikan ke kolom kedua, BD. Berarti X dikalikan B menjadi BX, 1 dikalikan D menjadi D. Nah, di sini kita lihat hasilnya adalah matriks berurdo 1 kali 2, 1 baris 2 kolom ya. Makanya di sini saya beri warna berbeda. Artinya ini kolom pertama, ini kolom kedua. Selanjutnya yang ini saya kalikan dengan matriks ketiga. Berarti di sini AX plus C saya kalikan dengan X ya. AX plus C saya kalikan dengan X, kemudian ditambah BX plus D saya kalikan dengan 1. Nah, di sini warnanya sama, artinya adalah matriksnya berurdo 1 kali 1. Jadi cuma satu elemen ini. Saya sederhanakan, di sini X-nya saya kalikan menjadi AX kuadrat plus CX. Kemudian di sini menjadi BX plus D. Kemudian ini X-nya saya CX plus BX saya satukan menjadi buka kurung C plus B tutup kurung X. Diperoleh di sini bisa kita lihat berarti 3X kuadrat plus 7X min 6 itu sama dengan AX kuadrat plus C plus B tutup kurung X ditambah D. Nah, di sini kita lihat koefisien dari X yang sebelah kiri itu 3, koefisien dari X kuadrat sebelah kanan itu A. Berarti artinya adalah A-nya itu sama dengan 3. Kemudian untuk sebelah kiri konstantanya ini min 6, sedangkan sebelah kanan konstantanya itu D. Artinya D itu sama dengan 6. Selanjutnya di sini koefisien dari X-nya sebelah kiri ini 7, koefisien dari X-nya sebelah kanan itu C plus B, artinya C plus B itu sama dengan 7. Kemudian di sini B positif B saya pindah ruas menjadi min B. Jadi kita peroleh elemen-elemen dari A ini. A sama dengan 3, D sama dengan min 6, kemudian C sama dengan 7 min B. Nah, kemudian selanjutnya kita uraikan determinan A-nya sama dengan min 18. Ya, berarti determinan matriks A-nya kita susun. Di sini A letaknya di 1,1 ya. Berarti di sini A-nya 3. Kemudian B-nya ini belum diketahui, nanti yang akan kita cari. Kemudian nilai C-nya di sini 7 min B. Ya. Kemudian nilai D-nya di sini min 6. Di sini. Kita hitung determinan A-nya yaitu elemen pada diagonal pertama dikalikan, berarti 3 dikalikan min 6. Kemudian dikurangi perkalian elemen pada diagonal kedua, B dikali 7 min B. Itu sama dengan 18. Dari soal min 18 ini diperoleh dari soalnya. Kita hitung 3 dikalikan min 6 berarti min 18. Kemudian min B dikali 7 berarti min 7B. Min ketemu min plus B kali B jadi B kuadrat. Setelah itu di sini min 18 pindah ruas jadi plus 18. Kemudian yang B kuadrat saya letakkan di depan. Sehingga min 18 ditambah 18 itu 0. Kita faktorkan yang ini, B-nya saya keluarkan menjadi B dikalikan buka kurung B min 7 tutup kurung sama dengan 0. Artinya B itu sama dengan 0 atau B-nya sama dengan B min 7 sama dengan 0. Min 7 saya pindah ruas jadi plus 7. Berarti B-nya sama dengan 7. Jadi di sini kita dapat dua nilai B. B sama dengan 0 atau B sama dengan 7. Selanjutnya adalah untuk B sama dengan 0, maka di sini ini 0, di sini 0, berarti di sini 7. Berarti matriks A-nya nilainya adalah 3, 0, 7, min 6. Jika B-nya itu 7, maka matriks A-nya ini 3, berarti di sini 7. Berarti di sini 7 dikurangi 7 berarti 0. Berarti di sini 3, 7, 0, min 6. Jadi ada dua matriks A yang memenuhi persamaan pada soal nomor 5 ya. Jadi yang memenuhi matriks A-nya adalah 3, 0, 7, min 6 dan 3, 7, 0, min 3. Demikian pembahasan latihan soal matematika tingkat lanjut pokok bahasan matriks.
Terima kasih.